Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoirunisa Manda Jayanti dengan NIM 1002128202562 dari Prodi Gizi dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada SKM MPH. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan nilai alfa 5%. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mencari jawaban dari soal di atas mengenai uji T tidak berpasangan pada mata kuliah biostatistik deskriptif dan inferensial, yaitu mencari apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Pada soal di atas dapat kita ketahui bahwa nilai N1 sama dengan 40, N2 sama dengan 50, rata-rata 1 sama dengan 2,9 kg, rata-rata 2 sama dengan 3,2 kg, dan standar deviasi 1 dengan 2 sama yaitu 0,1. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai alfa sama dengan 5%. Sebelum melakukan uji T, kita akan menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1 terlebih dahulu. Untuk hipotesis 0, yaitu tidak terdapat perbedaan antara berat badan bayi dengan ibu yang merokok atau yang tidak merokok. Untuk hipotesis 1, terdapat perbedaan antara berat badan bayi dengan ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Untuk menyelesaikan soal di atas, pertama-tama kita akan melakukan penyelesaian, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menentukan X1 bar dikurang X2 bar. Sama dengan X1 bar kita kurangi dengan X2 bar. Sama dengan min 0,3. Untuk langkah yang kedua, yaitu mencari nilai standar deviasi 1 kuadrat. Sama dengan standar deviasi 1 kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 0,01. Dan langkah yang ketiga, sama standar deviasi 2 dikuadratkan. Sama dengan standar deviasi 2 kita kuadratkan. Dapat diperoleh hasil yang sama, yaitu 0,01. Pada penyelesaian di langkah nomor 1, saya berikan warna hijau agar lebih jelas. Selanjutnya untuk langkah yang keempat, yaitu kita dapat menggunakan rumus N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat. Sama dengan 2 kurung N1 dikurang 1 tutup N1 dikurang 1
tutup kurung, kali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 maka hasilnya yaitu 0,88. Selanjutnya, pada langkah yang kelima, kita akan menggunakan rumus N1 dikurang 1 ditambah N2 dikurang 1. Sama dengan N1 kurang 1 tambah N2 dikurang 1 sama dengan 88. Selanjutnya untuk langkah yang keenam, kita dapat membagi langkah keempat dengan langkah kelima dengan hasil dari langkah keempat kita bagi dengan hasil dari langkah kelima. Maka hasilnya yaitu 0,01. Dan pada nomor langkah ke-6 ini saya beri warna agar lebih jelas. Pada langkah yang ke-7, kita dapat menggunakan rumus 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. 1 bagi 1 tambah 1 dibagi N2 sama dengan 0,045. Selanjutnya langkah yang ke-8, kita dapat mengalihkan langkah ke-6 dengan langkah yang ke-7. Hasil dari langkah ke-6 kita kalikan dengan hasil dari langkah ke-7, yaitu 0,0045. 0,00045. Dan langkah yang terakhir yaitu kita dapat menguadratkan hasil dari langkah ke-8. Sini kita akan mengetik SQRT hasil dari langkah ke-8 kurung sama dengan 0,02121 sekian. Inilah langkah-langkah yang kita cari dalam menyelesaikan soal di atas. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai T hitung dari langkah-langkah yang sudah kita jawab di atas. Dapat menggunakan rumus L1 dibagi dengan L9. Berarti, hasil dari langkah ke-1 kita bagi dengan hasil dari langkah ke-9. Maka dapat diketahui hasilnya yaitu min 14,1421 sekian. Selanjutnya kita akan mencari nilai T-tabelnya. Untuk nilai T-tabel, di sini sudah ada tabel yang sebelumnya kita buat. Nah, dari nilai alfa ini dapat kita ketahui nilai T-tabelnya yaitu 1,662. Dari langkah-langkah yang telah kita lakukan dalam menyelesaikan soal ini, maka dapat kita tarik kesimpulan, yaitu
Nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang kedua yaitu terdapat perbedaan antara berat badan bayi dengan ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu benar, karena terdapat perbedaan antara berat badan bayi dari seorang ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.